Hidup adalah sebuah perjalanan yang penuh dengan cerita dan setiap orang punya ceritanya masing-masing. Awal cerita hidup kita dimulai sebelum kita terlahir dan terus berlanjut. Setiap langkah yang kita ambil menentukan jalan hidup kita. Tapi, kesehatanlah yang membuat perjalanan hidup kita jadi lebih bermakna. BMHS hadir memberi makna untuk setiap langkah hidup kita dengan menyediakan solusi kesehatan yang menyeluruh. Memulai langkah di tahun 1973 dengan menolong para bunda melahirkan buah hati di RSI Abunda sebagai salah satu pelopor rumah sakit ibu dan anak di Indonesia. Dilanjutkan dengan Rumah Sakit Umum Bunda, membantu seluruh keluarga mendapatkan layanan kesehatan, berawal dari Jakarta hingga seluruh penjuru Indonesia. Wujudkan mimpi sepasang suami istri untuk dapatkan buah hati melalui Morula, klinik kesuburan terbesar di Indonesia. Dan turut memajukan analisa kesehatan di Indonesia dengan terobosan baru teknologi pemeriksaan genetika dari Laboratorium Diagnos. BMHS setia menemani keluarga untuk mewujudkan hidup yang lebih bermakna. From embryo and throughout life. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo Moms and Dads, salam dua garis. Saya Dr. Ivan Rizal Sini, founder dan Dr. Obgyn Morula IVF Indonesia. Percayalah, kehadiran Moms and Dads hari ini adalah bagian dari ikhtiar atau usaha yang dilakukan untuk mewujudkan impian memiliki buah hati yang sehat. Seperti saat ini, Moms and Dads bisa bertanya langsung seputar kesuburan dan program bayi tabung kepada Dr. Obgyn terbaik kami dan juga mendengarkan cerita sukses para pasien. Ini semua adalah bagian dari proses yang harus dijalani. Trusted, advanced technology, and caring adalah 3 pilar utama kami. Dengan dukungan teknologi terbaik, Morula IVF Indonesia berkomitmen membantu meningkatkan kualitas hidup Anda, menghadirkan bayi yang sehat, melalui layanan dan treatment yang kami berikan untuk mewujudkan keluarga yang sehat. The quality of life. Selamat datang di Morula IVF Indonesia. Start now, keep strong, and miracle happens. Halo, selamat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hujan nggak sih di tempat kalian? Udah ada siapa aja ya? Coba aku mau ngecek dulu di kolom komen. Kayaknya sih udah rame ya. Semoga. Oh, ada Delvi, ada Hilda, Singkeren, Dia, Putri, Siska, kemudian ZB, My King ya. Putri kecil. Ini kecil mulu nih, kapan gedenya? Ririn, aku bentar lagi hadir Demi, soalnya mau membabu dulu. Ya ampun. Kenapa sih kalian selalu membahasakan itu, membabu? Enggak lah, apapun yang kalian kerjakan di rumah, itu kan bentuk dari... Ririn, aku bentar lagi hadir ya. Harusnya dilakukan dengan sukacita, dengan senang, dengan riang gitu ya. Delvi, jaringan kah di tempatmu macet-macet? Kayaknya ada komo deh di tempatmu tuh. Hilda, halo, saat malam semua. Ya mendung, di tempat aku baru beres hujan. Kamu di mana dia? Mau kaosnya, Mi? Nanti ya, kalau diproduksi ya, ditunggu. By the way, boleh di-share live kita malam hari ini ke yang lain, di-share lagi ke kolom
kolom komen di yang postingan aku kemarin itu loh. Aku tadi kok cari-cari nggak nemu ya. Postingan event itu boleh nanti dibantu di-copy ke sana supaya nanti member yang lain, warga Madelan yang lain bisa ikut join sama live session kita malam hari ini. Boleh juga di-share ke WhatsApp grup keluarga, kemudian WhatsApp grup geng-geng besti ya, WhatsApp grupnya wali murid, wali murid yang di sekolah anak-anak boleh, kalau emang boleh ya, silahkan. Malam hari ini kita akan bicara masih tentang kesuburan bareng sama Morula IVF yang berkolaborasi dengan Madeline. Dan sebenarnya officially-nya akan dimulainya jam 7 gitu ya. Cuman aku nyuri start dulu karena aku ada beberapa hal yang mau aku sampaikan di program-programnya Madeline baru-baru ini. Karena kebetulan nih programnya penuh banget. Jadinya kayak informasinya ketumpuk-tumpuk gitu. Terus mungkin ada sebagian warga Madeline yang kebingungan. Ini sebenarnya event ini yang mana sih? Program ini yang mana sih? Kayak gitu. Kalau aku hitung-hitung kayaknya bulan ini kita punya program lebih dari 4 ya. Iya banyak banget. Yang pertama KCB, event gathering kita yang ketemu cerita bahagia, event gathering yang akan ada di Bogor, KCB Bogor sama KCB Surabaya. KCB Bogor akan dilaksanakan minggu depan, tepat tanggal 14. Kemudian kalau KCB Surabaya insya Allah tanggal 29 Juli. Tempatnya masih sama, tapi kalau KCB Bogor yang untuk Jabodetabek ada perubahan tempat tapi sudah diinfokan di WhatsApp grupnya. Jadi kalau misalkan nggak mau ketinggalan update, ayo masuk ke dalam WhatsApp grupnya. Dan kurang lebih nanti eventnya akan dimeriahkan sama mungkin ada sekitar 25-30 member. Dan itu tempatnya deket banget dari stasiun. Dan kalau misalkan bingung nih mau reserve tapi kayaknya kok kayak ada acara tapi mungkin masih bisa atau galau-galau kemilau, nggak apa-apa, datang aja hari H. Jadi boleh nyusul, yang penting nanti kontak panitianya karena tetap ada syarat dan ketentuannya meskipun datang di hari H begitu. Nah kalau mau ikutan gatheringnya gratis tapi harus belanja dulu di Cosmart. Seperti apa? Cari di Facebook Group ya informasi tentang belanja Cosmartnya. Kemudian yang kedua ada Madeline lagi kerjasama bareng sama Supermom. Jadi untuk member-member Madeline kita lagi bagi-bagi voucher susu gratis. Jadi silahkan diisi linknya, kemudian tinggal ditunggu aja. Kayaknya sekitar 1 minggu nanti akan ada kode voucher yang landing ke dalam handphone kalian lewat WhatsApp atau lewat SMS. Dan itu bisa kalian bawa ke toko yang merah atau toko yang biru, minimarket yang merah atau minimarket yang biru untuk ditukerin vouchernya. Kalau nggak salah ada voucher susu Prima Grow itu kalian bisa beli hanya dengan harga Rp10.000. Dan by the way, ini karena membernya 38.000, aku disiapin vouchernya juga ribuan, jadi ayo boleh di-share juga deh ke yang lain. Silakan siapa tahu ada yang membutuhkan ya. Dan ada syarat usia anaknya. Dan yang jelas sih asik tetap yang utama. Kemudian yang ketiga ada event lagi, ada program lagi yaitu kita lagi ada bazar yang sedang berlangsung dari tanggal 4 sampai tanggal 18. Tanggal 4 bazar ini dimeriahkan oleh teman-teman tenan kurang lebih 20 sampai 23, aku lupa. Jadi nanti warga-warga Madeline boleh dah tuh cuci-cuci mata ya, kemudian belanja yang boros. Again, aku encourage kalian untuk belanja yang boros di acara bazar ini. Supaya bisa saling mendukung satu sama lain. Dan jarang-jarang loh ada bazar di Madeline, karena memang di Madeline tidak boleh jualan, nggak boleh promosi seperti itu. Tadi aku udah posting, jam 4 tadi, tokonya apa aja, link bazarnya di mana. Jadi silakan kalian intip-intip dan bisa saling support satu sama lain. Dan boleh juga di-share ke yang lain. Siapa tahu ada toko yang menjual produk dan ternyata kerabatnya atau mungkin tetangga atau mungkin teman atau siapa yang membutuhkan, silahkan di-share ke sana. It's okay, nggak apa-apa. Kemudian ada lagi Mother University. Mother University angkatan 7 masih berjalan. Dan tunggu aja kabarnya karena kita akan bagi-bagi lagi ada beasiswa kurang lebih untuk 60 orang, 60 perempuan di seluruh Indonesia atau di seluruh dunia yang lain, as long as dia punya koneksi internet dan bisa berbahasa Indonesia, boleh banget join. Dan umurnya minimal 17 tahun sih. Menikah tidak menikah, punya atau tidak punya anak, boleh ikutan. Ya,
kurang lebih nanti akan ada 60, ditunggu aja informasinya karena kami masih dalam proses menyelesaikan tahap planning program ini supaya eksekusinya lebih menarik. Jadi kalau yang kemarin udah daftar, ditunggu ya. Angkatan 7 ini tetap akan jalan, mungkin waktunya lebih molor aja sedikit seperti itu. Kemudian ada lagi, apalagi ya? Banyak banget ya. Aku juga sampai lupa sendiri. Oke. Mau grup mana Mami pada salfok sama kaos? Iya, kaosnya cantik kayak yang pakai. Ya ampun, ini pasti nih yang habis muji-muji nih, ujung-ujungnya minta tumbler gratis, kaosnya gratis. Aku sebenarnya takut tahu datang hadir di depan kalian, takut ditodong tas belanja ya kan. Kemarin ada tadi ya kayaknya ada juga yang pada minta jamnya Morula. Tenang, masih ada. Aku akan kirim. Apalagi nanti biasa setelah acara ada after party. Kita akan adain kuis dan nanti akan berhadiah merchandise-nya Morula akan dikirim ke kalian semua. Tenang aja. Waduh, itu baju kok cute banget. Iya dong, di Semarang katanya. Oh iya, di Semarang tadinya sih ada KCB Jogja, cuman masih dipospon sih statusnya. Mungkin nanti teman-teman di Jogja dan sekitarnya ya, karena grupnya itu sejoso, Semarang, Jogja, Solo. Jadi nanti bisa ngobrol lagi di situ, silakan ditentuin di mana, kapan, dan sebagainya. Kalau aku sih ya, tinggal di calling lah ya, nanti aku akan datang. Kemudian, keren, ternyata aku mute. Dia kebingungan tadi kok di handphonenya mungkin di layarnya nggak ada suaranya. Ternyata dia mute. Hai Dewi, halo Ida. Mami malam ini kok cantik. Kamu pasti ini muji-muji gara-gara kemarin habis survei bareng nih, lihat tempat untuk KCB-an di Bogor. Delvi katanya yang mau kaos, ketik mouse pasti kaos. Ya, silahkan. Boleh. By the way, aku ingetin lagi, materi malam hari ini adalah gaya hidup, stres, dan kaitannya dengan kesuburan ya. Jadi, aku tadi cari-cari tuh postingan kemana sih ya, aku bingung. Di situ kemarin tuh udah pada tanya-tanya, katanya pada bilang, oh iya nih, aku nih lagi agak stres nih, aku memang mau tanya-tanya nih, gimana ya kesuburan aku dan sebagainya. Tanyain langsung, silakan drop di kolom komen, nanti akan aku usahakan sampaikan sama dokternya, sama ekspertisnya ya. Kalau misalkan ke-skip nanti komen pertanyaannya di-up lagi. Don't worry, be happy pokoknya, karena kadang si itunya tuh udah di kalian udah muncul, di kolom komen aku tuh nggak muncul gitu, atau ketumpuk-tumpuk kayak gitu. Kuis kali ini pemenangnya berapa orang nih? Wah, ini nantangin nih. Lebih banyak yang jelas. Kalau memang kalian 2 kurang, 4 gimana? Yang penting standby ya, karena nanti pertanyaannya dari obrolan kita malam hari ini sama pakarnya. Mau kaos. Kaos semua dong. Oke deh kalau begitu. Aku mau infoin kalian dulu dikit tentang Morula IVF. Jadi Morula IVF ini merupakan bagian dari Bunda Medic Healthcare System yang fokus dalam pengembangan klinik fertilitas di Indonesia yang didirikan tahun 1997. Tuh, kan? Ada yang lebih muda dari Morula atau lebih tua Morula? Morula IVF Indonesia telah menjadi satu-satunya klinik infertilitas yang memiliki sertifikat RTAC dan juga menjadi klinik fertilitas terbesar di Indonesia dengan peningkatan pasien yang mengikuti program bayi tabung semakin bertambah setiap tahunnya dengan persentase keberhasilan sampai 47%. Wah. Sebentar, tadi katanya bilang aku eho ya. Aku cek dulu. Sekarang udah aman, boleh komen lagi. Kemudian Morula IVF itu juga punya yang namanya Sahabat Morula. Jadi Sahabat Morula ini official community dari Morula IVF, di mana komunitas ini bertujuan untuk menjadi wadah bagi siapapun, baik IVF survivor, juga bagi masyarakat umum yang sama-sama peduli nih, yang kepo-kepo pengen tahu IVF itu gimana sih,
bagaimana yang IVF survivor ini struggling, kemudian bisa pengen teredukasi lah ya supaya wawasannya nambah, boleh juga gabung ke Sahabat Morula. Bisa dilihat di IG-nya @sahabat.morula seperti itu. Juga di komunitas ini juga banyak juga edukasi yang kaitannya tentang kesehatan reproduksi, gaya hidup, dan mungkin nutrisi, gizi yang kaitannya sama perempuan, kemudian kesuburan dan kehamilan seperti itu. Dan malam hari ini akan kehadiran dokter dari Morula IVF di Margonda. Ayo, ini kayaknya kalau di Margonda banyak deh nih. Ada yang di Margonda nggak ya? Margonda, ada nggak ya? Oh, kata Melita katanya 5 katanya hari ini yang apa namanya pemenang kuis. Banyak amat ya. Nanti kalau hadiahnya Morula dihabisin malam hari ini, buat KCBN nanti habis loh. Diana ada terlambat, aku belum. Aku masih sapa-sapa dulu, masih kangen-kangenan dulu. Belum telat. Dayu Home Care, nah ini nih ada fun fact seru sih. Ini kebetulan Dayu Home Care ini adalah apa ya, sahabat lamaku yang ternyata kita nggak sengaja lagi ketemu dalam apa ya pertemuan yang agak unik begitu, dan kita sama-sama kaget, gitu kan, ternyata aku punya platform yang kaitannya dengan ibu dan anak. Kemudian karena beliau juga memang tenaga kesehatan, salah satu bidan di rumah sakit ibu dan anak, dan dokter yang hadir malam ini merupakan dokter yang pernah berpraktek juga di rumah sakitnya. Jadi ternyata sahabat aku ini sama dokter ini juga kenal. Nanti boleh kapan-kapan Dayu Home Care ini kita bisa ajakin ngobrol-ngobrol yang kaitannya dengan kehamilan juga, kemudian dengan baby, karena beliau ini, aku takut salah sih kalau nggak salah, dia ini punya sertifikat untuk yang tersertifikasi yang kaitannya dengan masas bayi seperti itu. Jadi kita bisa curi-curi lah ilmunya dikit. Adanya Cikarang katanya. Ini Melita Depok kan, Margonda bukan. Kemudian itu bestie kamu itu siapa? Nisa juga kayaknya di Margonda deh. Nah, hari ini akan hadir dari Morula IVF yang di Margonda seperti itu. Dan karena dokternya juga udah ready, aduh aku happy banget nih kalau dokternya ready lebih awal, jadi nanti bisa nyampein materi lebih awal juga. Jadi sesi tanya jawabnya bakalan banyak, diskusinya bakalan lebih seru seperti itu. Coba ya, aku intip-intip dulu, aku sambut dulu. Tanya ya, dokter, apakah dokter sudah di sana? Oh, ada nih. Sudah, Mami. Sudah. Sudah. Halo Pak Dokter, selamat Halo, malam. ini Mami Ara. Iya. Apa kabar Pak Dokter? Baik, sehat. Alhamdulillah. Kedengaran Dokter, suaranya? aman. Aman. Ya, oke. Apalagi kalau nyanyi tambah kedengeran lagi. Jangan ya. Rusak. Jadi rusak. Jangan iya, kita bahas tentang kesuburan aja deh. Pak Dokter, izin perkenalan Pak Dokter. Saya Nurul, tapi biasa dipanggil sama Mami Ara. Kebetulan salah satu anak saya namanya Ara. Saya adalah founder komunitas Motherland. Jadi Motherland ini isinya emak-emak nih Pak Dokter. Ibu-ibu semua yang pada banyak kerjanya kepo mulu. Keponya apa sih? Pengennya diedukasi, pengennya cari-cari informasi lagi gitu loh. Dan kita seneng banget, saya thank you banget, saya mewakili dari warga Madalan yang lainnya mengucapkan terima kasih kepada Pak Dr. Yusuf Sidarta sudah mau hadir. Kita rampas waktunya untuk malam hari ini supaya kita semua tambah pinter, Pak Dokter. Makasih banyak, makasih. Saya makasih. Baik, kalau gitu. Pak Dokter, ini menarik kaitannya dengan gaya hidup, kemudian stres gitu ya. Padahal kan kayak siapa sih yang nggak stres gitu ya. Gitu, apalagi nih ibu-ibu nih katanya nih, aduh setiap hari gitu stresnya gitu. Dan kaitannya dengan kesuburan gitu. Dan kita bersyukur banget dengan Morula IVF karena kita sudah semakin diedukasi bahwa kesuburan itu nggak cuma tentang
kesulitan memiliki anak untuk pertama kalinya gitu. Ternyata kita juga nih yang mayoritasnya udah punya anak, ada juga loh ternyata struggling untuk hamil anak kedua dan seterusnya gitu. Jadi kita tetap membutuhkan sekali informasi ini. Begitu. Kayaknya Pak Dokter udah siap, Pak Dokter juga udah nyiapin slide. Mangga, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, makasih. Makasih kesempatan yang diberikan Mami Ara sama Moms and Dad sore hari ini. Makasih mau hadir, mau mendengarkan ya. Saya hanya berbagi informasi aja. Nanti mungkin kalau ada yang mau ditanyakan, monggo silakan ya. Hari ini saya bicara mengenai pengaruh gaya hidup dan stres yang hubungannya dengan kesuburan. Ya, next. Nah, next. Nah, ya, jadi apa itu kesuburan? Nah, kesuburan itu adalah kemampuan alamiah seorang wanita dan pria, yaitu pasangan suami istri untuk hamil, ya, untuk hamil kemudian dia melahirkan anak atau bereproduksi secara alami. Nah, itu yang disebut kesuburan, ya. Jadi kalau dia tidak mampu hamil kemudian melahirkan anak, nah, kemungkinan dia tidak subur, ya. Lanjut. Nah, jadi kalau suami istri itu sudah melakukan hubungan suami istri secara normal, ya, secara alami, kemudian dia hamil, berarti itu subur. Tapi kalau dia tidak bisa hamil, itu tidak subur, ya. Jadi kedua belah pihak, laki-laki dan perempuannya. Lanjut, next. Nah, jadi kalau misalnya suami istri sudah berhubungan selama 12 bulan ya, 12 bulan dia berhubungan secara teratur tanpa kontrasepsi kemudian dia hamil, nah itu subur ya. Tapi kalau dia dalam 12 bulan itu tidak hamil, berarti tidak subur. Ya, lanjut. Nah, jadi kesuburan itu berhubungan dengan masalah reproduksi, baik laki-laki maupun perempuan ya. Lanjut. Nah, perempuan dan wanita itu sama-sama harus baik, yaitu alat reproduksinya, kemudian produksi, baik kalau laki-laki produksi spermanya, kalau wanita ada produksi namanya sel telur atau ovum. Nah, itu harus baik. Kemudian selain itu pria juga sanggup berejakulasi dan berhubungan suami istri secara normal. Demikian juga wanita. Wanita juga bisa dapat mengalami orgasme dan mendapat kepuasan selama berhubungan suami istri atau seksual. Lanjut. Nah, ini alat reproduksinya. Kalau yang sebelah kiri perempuan, sebelah kanan laki-laki. Lanjut. Nah, kalau tidak subur itu ada tiga, ya, ada tiga. Pertama primer, kedua sekunder, ketiga idiopatik. Nah, apa itu? Lanjut. Nah, kalau primer, kalau suami istri itu dia menikah, kemudian dalam 12 bulan dia tidak bisa hamil, berarti itu primer, ya. Jadi ketidaksuburan yang primer. Lanjut. Nah, kalau sekunder itu dulunya pernah hamil, ya, dulunya pernah hamil, kemudian dia pingin hamil lagi, ya, biasanya pas suami istri pingin hamil lagi, setelah 1 tahun atau 12 bulan itu berhubungan suami istri seksual secara teratur, tidak hamil, nah itu berarti sekunder. Jadi kuncinya dia dulu pernah hamil, tapi sekarang ingin hamil tapi nggak bisa, ya. Lanjut. Nah, kalau idiopatik itu suami istri ini sudah periksa, dia udah periksa ternyata semuanya normal. Baik ovulasinya, tubanya, periksa spermanya normal, ternyata belum hamil. Nah, itu disebut idiopatik, ya. Lanjut. Nah, cirinya. Nah, ciri-cirinya kalau wanita itu biasanya kalau subur mensnya teratur, ya. Kemudian lendir serviks, yaitu lendir serviks. Jadi maaf, di dalam organ reproduksi wanita itu dia ada lendir. Jadi yang bagus organ reproduksi wanita itu dia lembab dan dia basah, ya, tidak kering tapi basah, tapi tidak berwarna, tidak berbau dan tidak gatal, ya. Kemudian berat badannya biasanya ideal, ya. Kemudian kalau laki-laki biasanya kualitas dan kuantitas spermanya biasanya baik, ya. Lanjut.
Nah, penyebabnya ketidaksuburan macam-macam. Bisa karena tumor, kelainan bawaan, hormon yang rendah, ada sumbatan, ya. Pada laki-laki mungkin ada varikokel, ya, ada kelainan pada sperma. Nah, itu perlu dicek, ya. Kemudian kalau wanita biasanya takutnya ada kerusakan, ada kista, ada miom, kemudian ada hormonal, endometriosis. Nah, itu juga harus dicek apa penyebabnya yang menyebabkan tidak subur, ya. Lanjut. Nah, perlu diingat seorang wanita itu mulai dari awal dia punya sel telur yang tetap, ya. Kemudian jadi wanita dewasa, dia pada waktu itu dia yang kita sebut wanita usia subur. Nah, kemudian lalu menjadi menopause, ya. Jadi ingat, dia ada batasnya, yaitu sekitar 35 tahun. Jadi pada waktu 35 tahun, seorang wanita akan mulai sel telurnya mulai kurang baik, menurun kualitasnya. Kalau laki-laki itu biasanya sekitar 45 tahun, ya. Lanjut. Nah, hubungannya apa dengan gaya sehat? Ya, gaya sehat, gaya hidup, ya. Gaya hidup yang mempengaruhi kesuburan itu artinya yang berlebihan, jadi makanan yang berlebihan, minum kafein yang berlebihan, merokok, alkohol, belanja yang berlebihan. Bagi sesuatu yang berlebihan itu biasanya tidak baik, ya. Terlalu banyak bekerja, kurang tidur, ya, olahraga yang berlebihan, kemudian stres yang berlebihan itu mengganggu kesuburan, ya. Lanjut. Nah, kita kalau bicara kesuburan pada seorang wanita biasanya kita lihat tadi haidnya. Jadi haid yang normal, itu haid yang disebut haid adalah keluarnya darah pada rahim perempuan yang sehat lamanya paling pendek 2 hari, paling panjang 7 hari, ya. Jarak siklusnya biasanya paling pendek 21 hari, kemudian paling panjang 35 hari, ya. Kemudian ganti pembalutnya biasanya paling sedikit 2 hari, paling banyak 5 hari dalam 1 hari itu. Ya, kalau tidak sesuai dengan itu berarti haidnya tidak normal, ya. Lanjut. Nah, kalau haidnya tidak normal, apa akibatnya? Salah satunya hubungan suami istri nggak teratur, nggak normal, nggak bisa, ya. Jadi hubungan suami istri yang normal tuh berapa kali? Nah, 5 kali, 10 kali, 12 kali? Enggak, ya. Yang normal cuma 1 sampai 4 kali, itu seminggu tergantung usianya. Yang penting adalah kualitasnya, ya, bukan hanya kuantitasnya. Lanjut. Nah, jadi frekuensinya 1-4 kali seminggu tergantung usia dan mengandung unsur faktor emosi, perasaan, ya, percumbuhan, pelumasan, orgasme pada wanita dan ejakulasi pada pria. Jadi ini harus semuanya harmonis, seimbang, ya. Lanjut. Nah, yang saya mau bicarakan salah satu yang gangguan gaya hidup stres pada kesuburan, salah satu ini penyakitnya salah satunya, ya, banyak tapi ini salah satunya yang sering terjadi yaitu PCOS dan obesitas, ya. Lanjut. Nah, PCOS itu sel telurnya yang kadang-kadang ibu mungkin tahu, moms and dad tahu, sel telurnya kecil-kecil, ya, tidak ada yang besar. Jadi ini suatu gangguan hormonal, ya. Lanjut. Nah, apa biasanya ciri-cirinya? 1, biasanya haidnya tidak teratur. Bisa kadang-kadang haidnya pendek, jarang, atau tidak haid. Kedua, biasanya tumbuh bulu-bulu, ya, bisa bulu-bulu yang tumbuh misalnya ini pada wanita, ya, biasanya di kumis, di jenggot, di dada, di punggung, di perut. Jadi bulu-bulu yang tidak semestinya tumbuh, ya. Nah, seperti gambar ini, ya. Kemudian pada USG ditemukan sel telur yang kecil-kecil, ya, polikistik kita sebut, ya. Lanjut. Nah, tadi jadi 1 ciri-cirinya ada bulu-bulu, ya. Nah, kemudian jerawat, ada jerawat, biasanya banyak jerawatnya, ya. Kemudian ada kebotakan, jadi bisa tiba-tiba botak atau tiba-tiba rambutnya rontok. Nah, itu kita curiga adanya PCOS ini, ya. Lanjut. Nah, ini gambaran USG-nya. Jadi ada kecil-kecil gitu, ya. Nah, lanjut. Nah, sekarang obesitas. Obesitas itu mempengaruhi baik pengaruh laki-laki maupun perempuan. Nah, kalau perempuan biasanya mensnya nggak teratur dia. Ya, kemudian ada gangguan PCOS ini
kemudian tidak subur, ya. Kalau pada pria biasanya terjadi gangguan kemampuan untuk berhubungan seksual, ya. Lanjut. Nah, apa itu kegemukan? Biasanya dilihat dari ukuran BMI, Body Mass Index, ya. Biasanya ukurannya berat badan dibagi tinggi badan dikuadratin, ya. Normalnya sekitar 18,5 sampai 24,9. Itu normalnya. Lebih dari itu berarti berat badannya berlebih, ya. Lanjut. Nah, ini sama ya. Lanjut. Nah, stres. Nah, apa itu sebetulnya stres? Stres itu adalah suatu reaksi orang secara fisik dan emosional bila ada perubahan. Jadi ada perubahan di lingkungan yang mengharuskan dia berubah. Nah, itu stres. Jadi stres itu bisa baik, bisa juga nggak baik. Kalau dia panjang, berat, terlalu berat, dia merusak kesehatan. Nah, menjadi negatif, ya. Nah, bisa stres macam-macam ya. Nah, jadi kalau stresnya terlalu berat, dia merusak kesuburan ini, ya. Lanjut. Nah, stres itu ciri-cirinya antara lain sulit tidur, ya, tidurnya nggak nyenyak di malam hari, tubuhnya gemetar, kaki tangannya berkeringat, mulutnya kering, ya. Kemudian hasrat untuk berhubungan seksual atau suami istri berkurang, udah gangguan pemikiran, ya. Jadi jadi susah menalar, susah mengerti, mudah marah, ya, mudah sedih, mudah menangis. Nah, itu ciri-ciri stres yang mengakibatkan depresi, yang mengakibatkan hal yang negatif, ya. Lanjut. Nah, stres itu membuat haidnya tidak teratur. Akibatnya haidnya tidak teratur apa? Akibatnya ovulasi atau sel telurnya gagal atau rusak atau tidak baik. Nah, akibatnya tidak bisa hamil, jadi tidak subur. Nah, kemudian stres itu juga mengganggu hasrat tadi untuk berhubungan suami istri, ya, mengganggu, ya, jadi haidnya jadi tidak teratur, jadi jarang, banyak atau kadang-kadang berlebih, ya. Nah, itu stres itu berakibat haidnya jadi kacau begitu, ya. Lanjut. Nah, lah dampak lainnya kualitasnya sel telur yang dihasilkan pada orang-orang yang stres kualitasnya jelek biasanya, jadi kurang baik. Jadi akibatnya tidak bisa berkembang dengan baik, ya. Kemudian setelah mungkin dia dibuahi, sel telur ini juga tidak mampu tertanam begitu, ya, terimplantasi. Jadi rusak juga. Jadi akibatnya tidak hamil, ya. Lanjut. Nah, bagaimana cara mengatasi stres? Ya, satu, yaitu jaga kesehatan dengan olahraga, ya. Kemudian tidur yang cukup, ya, makan yang seimbang, ya. Jadi olahraga itu harus ada supaya stresnya juga bisa diatasi. Melakukan kegiatan-kegiatan sesuai dengan minat kita, ya. Kemudian tenangkan pikiran dengan hobi, ya, melakukan hobi misalnya membaca, jalan-jalan, itu menghilangkan stres itu. Kemudian bicara dengan seorang yang bisa dipercaya, jangan bicara sama orang yang tidak bisa dipercaya, nanti jadi jadi tambah stres, ya. Nah, nggak boleh, ya. Jadi cari orang yang bisa dipercaya siapa begitu, ya. Bisa orang tua atau siapa yang dekat supaya bisa mencurahkan isi hatinya. Kemudian berpikir hal-hal yang baik, yang positif, yang menyenangkan sehingga stres itu bisa dikurangi atau diatasi. Kemudian banyak berdoa, ya, pasrah. Nah, itu akan mengurangi stres itu dan meningkatkan kesuburan, ya. Lanjut. Nah, salah satunya ciri-ciri stres itu adalah tidurnya nggak bagus. Nah, kalau stresnya bisa diatasi, nah kualitas tidurnya jadi baik. Nah, tidur itu perlu karena tidur itu memerlukan istirahat, ya. Dengan tidur juga mengatasi stres. Nah, kuantitas tidur itu minimal 7 jam, ya, atau 8 jam kuantitasnya. Kualitasnya, ciri-cirinya dia mampu pada waktu tidur setengah jam cepat tidur, ya. Kemudian setelah bangun dari tidur seger, ya. Kalau dia tidur kemudian bangun kemudian stres, jadi nggak seger, nah itu berarti kurang bagus kualitasnya. Kemudian tidurnya juga nyenyak terus aja enak, nggak bangun-bangun, tidur bangun, tidur bangun. Nah, itu ada masih stres dia, ya.
Lanjut. Nah, kalau ada ketidaksuburan ya, biasanya kita lakukan program hamil ya. Program hamil itu bisa kita atasi dengan alami ya, kemudian berbantu ya. Nah, kalau alami itu kita berikan pengobatan supaya siklus haidnya bagus dan teratur, kemudian berhubungan secara seksual secara teratur. Kalau berbantu bisa kita lakukan, lanjut next. Yaitu dengan inseminasi ya. Inseminasi itu spermanya dicuci kemudian dimasukkan ke rahim ya pada waktu masa subur ya, itu inseminasi. Lanjut. Kalau bayi tabung, sel telur sama spermanya dikeluarkan kemudian disatukan di laboratorium kemudian jadi embrio, jadi janin sudah kemudian dimasukkan lagi. Nah, itu yang disebut bayi tabung. Nah, ini keberhasilannya sampai tadi 47% ya. Sangat besar. Lanjut. Nah, kesimpulannya. Jadi untuk bisa mengurangi stres dan mengatasi stres dan gaya hidup, kita harus merubah gaya hidup dan pola hidup kita supaya kesuburannya juga meningkat. Yaitu dengan satu ya, perubahan gaya hidup. Ya, makan yang bergizi, olahraga, penurunan berat badan kalau misalnya berlebihan sekitar 2-5% ya. Kemudian jumlah makannya juga diatur ya, harus seimbang ya. Makan karbohidrat, protein, lemaknya seimbang dan peningkatan asupan serat, dan olahraganya ada kaidah namanya FIT, yaitu frekuensi, intensity, type dan time ya. Lanjut. Lanjut, next. Ya, jadi yang dimaksud dengan fit itu frekuensi. Jadi frekuensinya sekitar 3-5 kali seminggu ya. Kemudian intensitasnya 30 menit, 15 menit, 30 menit. Kemudian jenisnya misalnya jalan cepat, lari, berenang, bersepeda, senam aerobik. Nah, itu ya. Jadi kalau ini kita lakukan setiap hari, maka bisa mengatasi stres dan kesuburan jadi meningkat. Ya, next. Nah, yang lain yaitu tadi istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup ada sekitar 7-8 jam. Kemudian kita harus mengatasi stres kita ya. Kemudian makannya harus teratur. Hindari makan sesudah jam 8 malam ya. Jam 8 malam harus kita hindari ya, karena nyamil itu membuat kita gemuk ya. Nah, kemudian hindari makan fast food, junk food ya. Dan salah satu triknya supaya kita bisa kenyang gitu ya, yaitu mengunyah makanan dengan perlahan ya, jangan langsung dimakan tapi dikunyah perlahan-lahan gitu, sehingga makanan yang kita makan tidak terlalu banyak ya. Kemudian cukup minum air putih sekitar 2 liter, dan kalau ada masalah bisa kita konsul ke dokter ya. Lanjut ya, terima kasih ya, saya kembalikan ke Mami Ara, mungkin nanti ada pertanyaan. Silakan Mami Ara. Baik dokter, terima kasih banyak. Itu tapi tadi bagian stres dan tidur cukup itu kayaknya dokter lagi ngomongin sama saya langsung deh. Saya curiga kali ini, wah nih kayaknya buat Mami nih semua nih. Wah, Mami catatan ya. Langsung begitu. Baik, Pak Dokter, terima kasih banyak atas materinya. Ini sebentar aku mau sapa-sapa dulu di kolom komen. Ada tadi dari dia katanya kasusnya nih seperti ipar nih katanya. Setahun pernikahan belum hamil dan dia ternyata paling suka makan itu pakai junk food gitu. Terus gimana dia sekarang sudah hamil atau belum? Komen ya. Kemudian ini juga ada pertanyaan yang paling pertama deh nih, ini bagus juga nih pertanyaannya dari tadi mana ya, nih Ikoh katanya. Mungkin ini aku nggak tahu ini kaitannya dengan obrolan kita yang gaya hidup, stres dan kesuburan, tapi ini mungkin bisa dikaitkan atau mungkin Pak Dokter bisa menjelaskan lebih. Ada nggak sih Mami kasus menopause dini? Ya, mangga Pak Dokter. Ya, ada menopause dini. Nah, tadi saya sebutkan, jadi sel telur pada wanita itu dia tetap ya. Jadi bisa dari awal misalnya 2 juta, kemudian
Nah, waktu dia haid hilang satu sampai menopause ya. Jadi kadang-kadang kalau haidnya tiba-tiba lebih awal begitu, menopause-nya juga kemungkinan bisa aja lebih dini. Atau juga ada kelainan hormonal ya. Nah, itu mengakibatkan menopause-nya jadi lebih cepat gitu, tidak pada semestinya jadwalnya gitu. Oh, oke, bener juga ya, seperti Iya. yang sudah, ekspertis di Morula juga sampaikan bahwa, justru kita kan yang perempuan ini kejar-kejaran sama usia, karena kan tadi jumlah sel telur kita itu makin berkurang gitu Ya, kan. betul, heeh. Oh, jadi kalau misalnya stres ternyata menstruasinya, nggak lancar, Nggak lancar, kacau dia, saking, heeh, saking iya. lancarnya gitu, kadang ada yang sebulan 3 kali gitu ya. Oh, berarti itu Lurus banyak ya. mengurangi 3 gitu ya? Iya iya Oh, iya, oke, heeh, oke, iya iya, heeh. ilmu-ilmu baru ini buat aku juga nih. Terima Heeh. kasih Pak Dokter. Kemudian Pak Dokter, kalau kita ngomongin tidur yang cukup tadi, kaitannya dengan gaya hidup ya, kemudian juga itu akan berpengaruh dengan, tingkat stresnya kita atau mungkin bisa membantu supaya stres kita lebih rilis atau bagaimana lah, kayak gitulah. Nah, sekarang pertanyaannya nih, ini juga sama di kolom komen nih, mmm, tidur itu yang prioritas itu yang utama itu kualitasnya dulu atau kuantitasnya sih Pak Dokter? Baik. Nah, Iya. kalau kita kan hidupnya sekarang ya, kita harus bekerja ya. Kadang-kadang kalau lihat dari Jakarta tuh padat ya, macet gitu. Kadang-kadang kalau mau bicara mengenai kuantitas, kadang-kadang untuk ngejar kerja misalnya 7 jam, 8 jam kadang-kadang susah ya, apalagi ibu rumah tangga ya, harus ngurus keluarga, ngurus anak, ngurus suami ya. Nah, mungkin agak kurang dari 7 jam. Nah, biasanya yang harus diperhatikan adalah kualitasnya ya, kualitasnya. Yang penting kualitasnya itu harus baik. Satu tadi, mudah cepat tidur. Jadi pada waktu tidur dia cepat tidur, 30 menit gitu kurang bisa cepat tidur. Kemudian waktu tidur, waktu bangun seger dia. Ya. Enggak waktu bangun wow jadi tambah stres gitu enggak? Berarti kurang bagus. Yang ketiga adalah pada waktu dia tidur. Nah, tidur itu tidak bangun-bangun dia, ya. Tidurnya pules gitu sampai ngeces-ngeces gitu ya. Aduh, Waduh, wah nikmat gitu. oke, oke, Nah, oke. itu berarti kualitasnya bagus ya, kualitasnya bagus. Nah, caranya gimana? Ya salah satunya supaya relaksasi. Jadi sebelum tidur misalnya minum yang manis-manis boleh, ya susu, makan coklat, ya relaksasi. Itu membuat supaya hormonnya jadi lebih seimbang kemudian di saat tidur ya. Kemudian pikirannya harus positif. Jadi jangan mikir yang macam-macam ya. Kemudian mungkin tempatnya atau apa ya supaya nyaman supaya dia tidurnya dengan baik begitu. Mungkin itu. Iya. Nah. Tapi tadi itu kita ibu-ibu ini warga Madura ini pasti ketampar banget sih Pak Dokter. Karena gini, kita mau tidur, kompor udah mati belum ya? Oke, pakai kompor. Mau tidur lagi, aduh pager gitu. Terus mau tidur lagi ya, hujan jemuran di luar. Itu kita banget tuh gitu. Terus apalagi kalau mau tidur suami belum pulang gitu kan. Waduh, iya. Melek lagi. Tadi Iya, udah melek belum lagi. ya handuknya Iya. ya atau Iya. Mau tidur lihat Instagram dulu. nah, apalagi drakoran dulu ya Pak Aduh. Dokter ya. Aduh. Tapi ini Pak Dokter nyambung dari ada Nindya Apidil katanya. Kalau kurang tidur malam nih Pak Dokter, terus diganti sama tidur siang. Bisa nggak ya Dok untuk ngurangin stres karena kurang tidur di malam hari? Karena dampaknya head jadi cuman ngeflag doang nih, udah 2 hari ngeflag, 2 hari enggak, seperti itu Pak Dokter. Atau mungkin aku tambahin, ada yang bilang katanya Pak Dokter nabung tidur gitu loh. Jadi kalau misalkan tahu nih 2-3 hari yang lalu, 4 hari yang lalu tidurnya kurang, balas dendam misalkan di hari Ya. weekend gitu. Itu bagaimana ya Pak Dokter? Mangga Pak. Iya, baik. Sepertinya bisa, tapi sebetulnya nggak bisa ya. Karena manusia itu ada irama namanya irama sirkadian ya. Jadi pada waktu dia harus istirahat, dia waktunya istirahat tubuh itu. Pada waktu dia bangun bekerja, dia harus lakukan itu. Tapi kalau dibalik-balik atau ditambal sulam begitu nggak bisa ya. Caranya adalah pada waktu yang sempit yaitu pada pagi hari itu tetap harus tidur. Tapi yang penting tadi kualitasnya harus bagus. Mungkin dia 4 jam ya atau 5 jam saja itu udah kalau kualitasnya bagus akan membantu metabolisme jadi bagus. Tapi kalau misalnya
maksudnya tidurnya malam 2 jam, kemudian siangnya kemudian 5 jam, jumlahnya 7 jam, nggak bisa ya, karena tubuhnya tetap berbeda, begitu Mami. Oh, oke, tuh tadi tuh Nah, ada circadian itu iya, ya. irama itu ya, di irama. Oke, harus konsisten juga lah. Jadi Mm-mm. diusahakan lah ya, apapun yang Diusahakan, terjadi ya, usahakan begitu. ya. Ini Pak Dokter, aku jadi agak ke distract tadi karena di kolom komen nih kayaknya ada fans-fansnya Pak Dokter nih. Ada Siva, Fajriyati, Rahmi. Halo dokter, dokter favorit emak-emak di sini, dokter kandungan anak pertamaku, katanya yang super ramah, baik dan sabar. Alhamdulillah dok, anaknya sudah 6 tahun. Weh, nambah lagi berarti nambah lagi. Wah, udah nambah berapa tuh janjian udah nambah nih. Terus juga tadi dari Dayu titip salam katanya, salam Pak Ya, Dokter, saya salam. mantan karyawan di Rumah Sakit Eva Sari, katanya Oh biasa ya, salam ketemu sama Pak semua sekali Dokter ya. gitu. Sehat selalu ya. Nah sekarang kalau mau ketemu Pak Dokter bisa ke Morula IVF di Margonda ya, Depok tuh di Siap. situ. Terus ini ada lagi nih. Malam dok dari Diva Irhamna. Batas dikatakan telat haid itu berapa hari? Makasih dok. Ya. Pak Dokter. Nah, tadi kan haidnya normal itu jadi paling pendek 21 hari, paling panjang 35 hari siklusnya. Ya. Jadi kalau dia lebih dari 35 misalnya 36, 37 berarti sudah telat haid gitu ya. Iramanya dia harus lihat iramanya. Kemudian lamanya paling pendek 2 hari, paling panjang 7 hari. Ya, kalau dia cuma 1 hari atau di atas seminggu, nah itu berarti ada pendarahan. Jadi yang disebut telat ya kalau dia lebih dari itu 21 sampai 35 atau biasanya tengah-tengah 28 hari. Jadi lebih dari itu telat haid gitu. Oke, terima kasih Pak Dokter. Nah ini nyambung juga nih sama Rini Donsu katanya. Tapi kok kenapa kalau saya lagi puasa haid itu malah lebih sering, jadi 2 hari ngeflek sudah, nanti 2 hari ngeflek lagi sudah. Jadinya kalau puasa malah nggak bisa puasa gitu. Itu kenapa ya Pak Dokter ya? Iya, bagus sekali. Terima kasih pertanyaan Ibu. Jadi itu kenapa? Karena hormonnya jadi nggak seimbang dia, ya hormonnya nggak balance. Kenapa? Karena makanan, pola hidup, gaya hidup, dan tadi itu stres. Jadi nggak seimbang hormonnya. Akibatnya ngeflek itu. Iya. Jadi harus seimbangin dulu. Dia harus tenang dulu. Nah, nanti baru seimbang. Iya, mungkin ini stres karena baru sahur ya Pak Dokter udah mikir nanti buka puasa pakai menunya apa gitu. Iya. Mau masak apa gitu ya. Iya, jadi ngeflek aja ya. Baik, oh ternyata tadi yang dia itu Pak Dokter yang katanya iparnya sudah 1 tahun, kemudian seneng konsumsi junk food, sampai sekarang masih belum hamil dan katanya juga, oh iya ternyata iparnya juga tidurnya kurang teratur. Nah boleh nih nanti iparnya direkomendasikan untuk bisa berkonsultasi sama Pak Dokter Yusuf, ada di Morula IVF Margonda ya kan. Kalau setahu aku nih Morula IVF ini udah advance nih, udah nggak perlu juga nih harus datang gitu loh ke klinik. Kalau nggak salah udah bisa namanya telemedicine ya atau apa tuh, konsultasinya bisa via online. Bisa nanti bertelepon aja sama Morula IVF-nya ya. Kemudian Pak Dokter, tadi Pak Dokter singgung tentang 47% keberhasilan IVF di Morula begitu. Seperti tadi juga saya juga sudah sounding di Adlibs di depan bahwa keberhasilannya tinggi nih 47%. Ini aku just to be make sure aja Pak Dokter ya, karena takutnya di kita ini nganggapnya justru 47% itu kan kurang dari 50% dong. Berarti kalau misalkan saya mau berusaha melewat bayi tabung, berarti tetap masih 50-50 bahkan di bawahnya gitu. Sedangkan Pak Dokter bilang ini tingkat keberhasilannya sudah tinggi loh gitu. Pak Dokter boleh nggak nih kita di brainwash nih gitu supaya supaya tahu bahwa 47% itu sudah tinggi gitu loh. Mangga Pak Dokter. Iya, ya, pertanyaan yang luar biasa nih ya. Nah, jadi gini, kita harus ingat kehamilan itu bukan suatu buatan, tapi kita hanya usaha, ikhtiar, lalu, nah Tuhan yang membuat supaya dia bisa hamil, ya kan? Setelah jadi embrio ditanamkan, kemudian dia bisa hamil. Kadang-kadang embrionya juga belum tentu bagus. Nah,
47% itu sudah bagus banget. Kenapa? Karena teknologinya sudah sangat maju ya. Kita sudah ada namanya teknologi PGTA, kemudian ada obat-obatan yang bagus ya, kemudian ada pengawasan yang bagus, dan teknologi itu kita bisa lihat perkembangan embrionya dari step by step, itu kita bisa lihat sampai sedemikian rupa ya. Mungkin tetap berkembang. Dan saya rasa nggak mungkin 100% ya. Ya, kan kita namanya juga berusaha ya. Kalau zaman dulu bayi tabung tuh paling sekitar 20-30% ya. Sekarang 47% sudah sangat besar ya. Karena dengan teknologi yang sekarang, saya rasa untuk mencapai 47% tuh sangat susah ya. Karena kasusnya juga macam-macam ya. Bisa mulai dari yang sedang sampai yang berat ya. Kadang-kadang kita ada orang pasien bayi tabung bisa sampai 3 kali, 4 kali, ya kan? Nah, itu belum berhasil juga. Ya namanya juga kita berusaha ya. Pasti berkembang, pasti suatu saat pasti meningkat mungkin 50-60%. Nah, begitu ya. Saya rasa begitu Mami Ara ya. Oke, baik-baik. Tuh, udah dijawab ya. 47% itu sudah tinggi sekali. Yang penting saling bantu, yang ibu dan bapak, maksudnya pasangan, juga punya pikiran yang positif. Jadi supaya proses IVF-nya juga berhasil gitu. Jadi jangan ragu-ragu kalau memang ngerasa butuh berkonsultasi, mungkin butuh dibantu melalui IVF, silahkan mangga datang. Mungkin nanti kalau bisa ngobrol langsung sama expertise fertilities-nya, nanti bisa lebih tercerahkan begitu ya. Jadi nggak usah ragu-ragu tentang 47%-nya itu. Yang penting usaha aja dulu. Usaha dulu ya. Gitu. Pak Dokter, tadi juga ada yang menarik itu dari slide-nya Pak Dokter. Ditulis olahraga itu fit, FITT PT ya. ya. Frekuensi, ini aku sampai catat, Ya, frekuensi, intensitas, intensity, ya, time time, sama type. type. Jadi ya Bu Ibu, ini kalau yang pada bilangnya saya kan udah ngepel di rumah, udah nyuci baju, dianggapnya olahraga. Ini kayaknya jawaban udah paling tepat deh. Harus mengandung fit ya. Karena gitu Pak Dokter, alibi Iya, iya. kita gendong-gendong anak nih, berarti udah gak Iya. akan beban nih. Begitu. Oke, Pak Dokter, ini ada yang tanya. Ini tadi Siva, mungkin Siva ini tadi yang sudah pernah dibantu sama dokter proses kehamilannya, dan anaknya sudah usia 6 tahun, dan ini ada pertanyaan. Sekalian tanya Pak Dokter, apakah kalau perubahan kebiasaan drastis seperti malas beraktivitas, malas ngapa-ngapain, taruh dulu. Males ngapa-ngapain, apakah itu termasuk stres juga, Pak? Karena kegiatan menonton monoton bertahun-tahun katanya. Iya sih, kadang yang udah tiba-tiba jadi ibu-ibu tuh ngerasa boring gitu ya. Terus bertahun-tahun akhirnya haidnya di misnor parah, sakitnya seperti kontraksi, kadang mual, bahkan harus istirahat seharian. Apakah aman? Saya pernah kontrol 2 tahun yang lalu sama Pak Dokter Yusuf. Terus di transvaginal ada kista kecil sekali, katanya sih aman waktu itu. Mangga Pak Dokter. Ya, makasih pertanyaannya. Semoga Ibu sehat selalu ya. Iya, jadi kalau misalnya kita jadi sikapnya berubah, jadi biasanya ceria begitu, ini jadi pendiam, nggak semangat gitu ya, kemudian ares-aresan gitu ya, males-malesan. Nah, hal-hal seperti ini berarti salah satu tandanya stres ya. Ya, jadi stres mulai dari yang ringan, sedang sampai berat ya. Jadi hati-hati. Jadi kalau udah ada gini harus mulai diobatin ya. Mungkin kita cari kegiatan yang menyenangkan ya. Kemudian cari hobi yang menyenangkan, ngobrol, cerita apa yang dirasakan ya. Kemudian berdoa ya. Kemudian istirahat. Kemudian makan mungkin yang sehat, yang enak. Kita cari yang senangnya mau makan apa. Nah, kita coba cari makanan yang sehat, yang dicoba makanannya dimasak secara apa begitu ya. Jadi variasi, jadi lebih menyenangkan. Nah, itu bisa mengatasi itu supaya hidupnya jadi semangat lagi, lebih ceria lagi ya. Kemudian selain itu, kalau misalnya harus ada stres begitu, nah tetap
cepet kita harus atasi. Kenapa? Bisa mempengaruhi kesuburan tadi. Jadi itu haidnya jadi tiba-tiba sakit ya, kan nyeri, nggak enak. Nah itu perlu periksa ya, perlu kita USG juga. Ya kistanya kalau kecil nggak apa-apa biasanya. Tapi kalau kadang-kadang nggak pernah kontrol gitu ya, nggak pernah kontrol, dicek kistanya jadi lebih besar. Nah makanya perlu kadang-kadang mungkin kontrol, cek gitu. Kalau ada waktu gitu Bu Mami Ara ya. Ya. Oke, itu tadi ya, cari sesuatu yang berbeda, cari yang bervariasi. Kalau Iya, biasa makan pakai sate, coba cari nasi goreng. iya, Kalau biasa makannya cuma sama suami, coba undang aku sekali-sekali ya, makannya bareng sama aku. iya. Aku seneng banget loh nerima undangan makan itu. Baik, Pak Dokter, ini ada lagi nih dari ini pertanyaan juga bagus, menarik banget. Aku juga ikut kepo katanya. Dari ZB Making. Nanya dong, adik aku udah 2 tahun menantikan anak pertama. Kebetulan usia suaminya 42 tahun, sedangkan adiknya ini usianya 25 tahun. Kira-kira kemungkinannya masih ada nggak sih untuk hamil? Mangga, Pak Dokter. Ya, makasih pertanyaannya. Bisa, pasti bisa. Apalagi wanitanya masih muda ya, 24. Berarti sel telurnya kualitasnya masih bagus. Ya, jadi saya rasa perlu dicek ya, dilihat. Kenapa sampai tidak hamil? Ya kan kita lihat dari pihak wanitanya, dari pihak prianya juga dicek. Nanti dari situ kita bisa putuskan, oh memang ini ada masalah. Nah itu diobatin ya. Karena dua-dua harus cek, nggak bisa salah satu, nggak bisa. Karena buatnya berdua ya Mami Ara ya, berdua. Nah, iya betul itu. Gitu ya. Jadi datangnya berdua gitu Berdua loh. ya. Jangan iya, karena kadang-kadang Pak Dokter masalahnya juga di miskomunikasi juga bisa jadi gitu. Iya, Apalagi iya. kan sensitif sekali ya tentang Iya. memiliki keturunan. Yang perempuan dianggap oh yang mandul nih mesti yang perempuan gitu lah, kan stigmanya kita banyak gitu nih kalau belum berhasil gitu ya. Tapi yang laki-laki juga harus ikut. Siapa tahu masalahnya dia yang laki loh. Iya, betul. Ya, jadi 50%. Sekarang menurut penelitian ternyata masalahnya di laki-laki 50%, di wanita 50%. Iya kan? Iya, karena buatnya berdua, ya kan? Nggak salah satu, nggak sendiri ya Mami Ara. Bisa sendiri Mami Ara ya? Bisa. Bisa aja nih, aku bisa jawab nih. Bisa aja sih Bercanda ya, harusnya. bercanda. Iya. Iya kalau di enggak, tapi itu embrio yang sel telurnya ya Pak Dokter yang di freezing ya. Iya. Aku malah mau nyambung situ. Oke Pak Dokter, skip next saja Pak Dokter. Oke. Nih, ini juga nih. Dewi Ratnasari, ini sih lagi curhat aja sih. 2 kali diet dan 2 kali juga tekdung lalala. Nah itu. Jadi kalau udah diet, berat badannya kembali, ideal, akhirnya kesuburannya juga. Iya, kembali ya. Ini sudah apa namanya? Namanya tuh apa ya? Review honest. Iya. Kalau udah Subur. diet, iya, ternyata bener nih subur nih begitu. Tadi aku lihat ada lagi pertanyaan itu juga bagus, sebentar. Oh ini, Ana Nabila, Pak Dokter. Ana Nabila Alia katanya gini, Dok, apakah faktor genetik mempengaruhi kesuburan juga? Teman saya sudah berusia 31 tahun, belum dikaruniai seorang anak, pernikahannya udah 9 tahun. Dan orang tua temannya juga ternyata punya riwayat punya anaknya di usia lanjut gitu Pak Dokter. Mangga. Ya, makasih pertanyaannya Ibu. Jadi bagus sekali. Jadi memang salah satu penyebab ketidaksuburan itu keturunan ya, genetik ya. Tadi salah satu penyakit yang sering itu PCOS tadi. Nah, ternyata PCOS ini diturunkan juga ya. Nah, jadi ada faktor keturunan, faktor genetik. Jadi ada bisa pada prianya, bisa pada wanitanya. Nah, karena itu harus diperiksa ya, dicek. Nah, nanti kita cari solusinya ya. Solusinya gimana nih? Apa perlu dia inseminasi? Apa perlu bayi tabung? Nah, kalau nggak dicek, nggak tahu kita. Gitu, Mami Ara. Ya tetap yang penting usaha, semua tetap Usaha, punya peluang. iya. Ya, semua tetap punya peluang. Dalam keadaan apapun, jangan berhenti menyerah pokoknya. Pasti ada jalannya. Ya, Oke, ini Pak Dokter nih, mudah-mudahan kita di sini bisa membantu. Ada yang lagi stres katanya, mudah-mudahan pertanyaannya kita kita ajukan sama Pak Dokter bisa jawab. Ini kembali nggak stres gitu. Pak Dokter, aku
lepas KB udah 3 bulan. Aku ceritanya mau hamil anak ketiga, tapi ini udah 2 bulan lebih belum haid. Oke, iya, udah 2 bulan lebih belum haid. Kira-kira gimana ya, Dok? Suami sudah pengen punya anak terus, aku yang jadi stres katanya. Nah, nanti nih kalau Pak Dokter udah jawab, videonya, video live kita malam hari ini di-share ya ke suami ya. Jangan lupa. Mangga Pak Dokter, udah Iya lepas KB siap, katanya. makasih pertanyaannya. Ini KB apa ya? KB apa? Nah, oke, nggak tahu. Jadi oke Sylvia. Sylvia komen lagi ya. Jadi KB apa Iya Sylvia? baik. Jadi KB itu kontrasepsi, alat kontrasepsi itu ada 2 ya. Satu yang hormonal, satu yang non hormonal ya. Jadi yang non hormonal itu misalnya spiral ya, spiral, maaf kondom. Nah, itu non hormonal. Kalau yang hormonal suntik, pil, susuk. Nah, itu hormonal ya. Oke, kita anggap bisa hormonal, bisa non hormonal ya. Terus selama 2 bulan belum apa namanya hamil. Kembali Nah, ya. pelan-pelan kan memang masih ada waktu tadi, batas waktunya 12 bulan ya. Dievaluasi aja, mungkin satu haidnya sudah teratur apa belum. Kalau haidnya sudah teratur pada wanita berarti kesuburannya sudah mulai balik ya. Kedua, kualitas seksualnya gimana ya? Apakah sudah mencapai orgasme, mencapai ejakulasi yang baik ya. Nah, kemudian yang ketiga, apa frekuensinya tepat pada masa subur nggak berhubungan seksualnya. Nah, itu harus dievaluasi ya. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah stres. Jadi dilihat dulu, kan masih ada 2-3 bulan biasanya belum langsung, nggak apa-apa. Masih ada berarti 9 bulan lagi ya. Dicek evaluasi. Oke Kalau deh, terima misalnya kasih. kalau kepingin cepat Ya, ke dokter ke ya, ke dokter dokter. ya. Iya, ke dokter dan suaminya dibawa. Jadi Nah ya, suaminya suaminya dibawa. suaminya nggak nekan ke istri akhirnya jadi stres, beneran jadi nggak hamil-hamil nanti kalau Hamil, stres ya. benar ya. Oke. Ini Pak Dokter Singkernya nanya nih, Pak Dokter praktek di mana? Karena rasanya pengen banyak curhatin tentang masalah kandungan ke Pak Dokter ya. Oke, sekarang Pak Dokter udah berubah, bisa menerima curhatan. Silakan datang di klinik Morula IVF yang di Margonda ya. Iya, iya, siap. Kemudian ada lagi, sebentar nih. Oke. Mau tanya, Devika Dev, mau tanya nih Dok, umur 28 dengan BB 63, mau program hamil, apakah masih memungkinkan, bisa memungkinkan dan bisa cepat? Mangga Pak Dokter. Ya, makasih pertanyaannya. Kalau masih muda, kan usia masih muda banget ya. Pertama pertanyaannya, tadi haidnya teratur apa enggak? Kalau misalnya teratur, berarti kemungkinan suburnya baik ya. Tentu kemungkinan hamilnya juga bagus, ya kan? Jadi kesempatan untuk hamil cukup besar. Nah, pertanyaan yang kedua, tentu dari pasangannya ya, suami. Harus dicek juga, cek analisa sperma. Nah, kalau dua-duanya bagus, nah bisa langsung kita program. Nah, kalau biasanya kasusnya ringan bisa alami. Nah, nanti kalau misalnya kasusnya mulai sedang berat, mungkin dengan bantuan berbantu itu tadi ya, dengan obat-obatan atau dengan insem begitu. Kesempatannya besar nih, masih muda sekali nih ya. Oke, silahkan ya, nanti bisa berkonsultasi sama Pak Dokter langsung. Kemudian ini tadi ada satu lagi nih. Ini kayaknya sih, ini sebenarnya dari tim Morula sih Pak Dokter, tapi kok ikutan komen di sini, kayaknya nyolong kesempatan. Kebetulan mungkin materinya relate nih, Mas Rido. Padahal bisa ditanya langsung loh Mas Rido. Iya. Di sini namanya juga tetap aku sebut loh Mas Rido. Katanya gini, bagaimana kalau stres itu kan banyaknya di para suami nih, kemudian dialihkannya seperti merokok dan olahraga berlebihan, lari di malam hari misal katanya. Apakah ini bisa mempengaruhi kesuburan juga? Ayo, ini bagus sih pertanyaannya, mewakili para laki-laki. Mangga Pak Dokter. Iya, pertanyaan ya bagus ya. Lari malam hari, lari dari kenyataan. Jangan sampai lari dari kejaran yang lain loh ya. Atau lari mengejar yang lain ya, ngejar yang lain. Oh iya, itu lebih bahaya. Oke, jadi pertama kalau soal lari ya pada malam hari,
tentu seperti sekarang kita tahu ya, gaya hidup kita kan sangat padat mungkin ya. Mungkin beliau sibuk di pagi sampai siang sampai sore, kemudian baru bisa malam hari berolahraga. Tentu sebetulnya nggak apa-apa ya, tapi harus diseimbangkan dengan istirahatnya ya. Jadi mungkin olahraga lari ringan, sedang mungkin 15 menit, 20 menit cukup. It's okay, nggak apa-apa. Tapi istirahat tetap harus ada supaya tadi berkualitas, bukan hanya kuantitasnya, jumlah waktunya. Itu yang pertama. Kedua, merokok. Kalau merokok tentu nggak boleh ya. Merokok vape lagi ya, itu karena menurut penelitian ternyata sangat-sangat berbahaya bagi spermanya. Bisa merusak. Jadi spermanya bisa banyak yang cacat, geraknya kurang bagus, jumlahnya berkurang, dan itu akan mempengaruhi kesuburan sperma. Akibatnya wanitanya tidak bisa hamil ya. Jadi saya rasa sih merokok jangan ya. Nah, mungkin ganti yang lain ya. Mungkin apa, makan permen mungkin bisa ya. Bu Mami Ara mungkin ada saran makan apa ganti rokok? Apa ya? Permen juga jangan deh pada gulanya tinggi. Makan buah itu oke. Oh, makan buah. Iya, Ya. itu boleh. Buah itu apa boleh. Mami Ara? Buah apa? Mangga ya, Oh, mangga. apalagi melon, Melon ya. Pepaya melon gitu ya ya. Pak ya sekalian melancarkan juga kan buang airnya. Ya, ya, ya. Gitu. Tapi kadang memang ngerokok itu udah bener sih, mungkin aku jadinya relate sih sama Mas Rido gitu. Beberapa akhirnya dia rilis stres. Ini juga curhatan ibu-ibu yang lain sih juga sih Pak Dokter. Jadi suaminya akhirnya merokok berlebihan karena dianggapnya itulah caranya dia untuk mengurangi stresnya gitu, atau justru menghilangkan stresnya gitu, dan akhirnya tanpa sadar nih, sebenarnya kalau apalagi udah punya anak ya, nggak cuman masalahnya nanti nggak cuman di si bapaknya aja, ayahnya, mungkin juga nanti akan ngaruh ke lingkungan di rumah itu sendiri ke anak gitu kan. Takutnya nanti anaknya jadi kenapa-napa, masalah di pernapasan dan lain sebagainya. Jadi cari cara yang lain aja gitu. Kalau pengen ngerokok makan mie ayam gitu kan. Jadi kalau setiap pengen ngerokok 2 jam sekali kan nggak mungkin ya masa makan mie ayam terus kan kenyang gitu. Ah, kembung. Jadi akhirnya udah deh gitu. Iya, iya, iya. Oke deh, ini ada lagi nggak ya? Oke, Nurfai Ilah nih. Ini pertanyaan terakhir ya, warga Madeline ini alhamdulillah nih antusiasnya seru banget. Nurfai Ilah. Dok, saya ibu satu anak umur mau 32. Jarak umur anak udah mau 8 tahun nih, tapi juga belum hamil. Gimana ya kiat-kiatnya ya supaya bisa agar ada kehamilan kedua. Plus juga ibunya sehat, bayinya juga sehat gitu. Karena khawatir kehamilannya sudah jauh sekali 8 tahun begitu. Mangga Pak Dokter. Ya, makasih, ini pertanyaan yang baik. Sebenarnya nyambung ke tadi yang merokok. Jadi banyak kasus begini. Dulu sudah punya hamil ya, sudah punya anak 1 atau 2, kemudian dia pengen hamil lagi. Kok susah nih ya, susah. Nah, kita perlu ingat bahwa kesuburan itu enggak sekarang subur atau sehat, besok sehat terus enggak ya. Kadang-kadang sekarang kita sehat, besok bisa sakit ya kan. Kenapa? Karena pola hidup, gaya hidup ya. Dan salah satunya merokok itu. Jadi mungkin dulu waktu mudanya enggak terlalu masih bagus spermanya, kemudian bisa hamil. Kemudian setelah dia merokok jangka panjang, nah spermanya jadi kurang baik ya. Atau pada wanita juga begitu. Yang dulunya masih subur, begitu setelah ini mungkin stres atau gaya hidupnya nggak bagus, nggak subur. Nah, karena itu biasanya itu tadi jangka waktunya. Nah, itu sekunder itu tadi, ya kan, ketidaksuburan sekunder jaraknya 1 tahun. Jadi kalau misalnya 1 tahun itu nggak hamil, nah itu berarti sudah mulai ada sesuatu, ya. Nah, itu harus dicek, ya, harus kita periksa, ya, baik klinisnya, laboratoriumnya, USG, ya, datang berdua, dicek, biar tahu masalahnya, kemudian langsung diobatin. Begitu, Mami Ara. Oke. Tapi aku sebenarnya tadi udah janji pertanyaan terakhir ya. Cuman ini gasnya ada. Boleh nggak sih satu lagi Pak Dokter? Ini bagus. Boleh. Janji ini terakhir ya, janji. Boleh. Karena ini waktunya udah cukup banget. Mungkin Pak Dokter juga harus istirahat. Ya. Terakhir nih,
Esti Wardani ini bagus banget. Mau tanya, Mami, adik saya nikah udah 6 tahun, belum ada anak juga, tapi pernah hamil ektopik dan lubang falopinya diambil satu. Mungkin tuba ya, tuba falopi ya. Betul, Dan betul. tuba falopinya diambil satu karena hamil anggur pas di tuba falopinya itu. Pertanyaannya udah 5 tahun nih, masih belum hamil juga. Ada solusi nggak sih? Mangga Pak Dokter. Baik, terima kasih pertanyaannya. Jadi pertanyaannya menarik. Jadi kita harus tahu kehamilan ektopik tuh hamil di luar kandungan. Jadi biasanya orang kalau hamil kan di dalam rahim. Nah ini di luar dia, bisa di salurannya tadi disebut tuba, bisa di perutnya, ada di mana-mananya. Nah kemungkinan ini masalahnya di tuba. Nah kemudian tubanya diambil satu. Mungkin begitu ya, mungkin ceritanya gitu satu. Nah, tuba rahim wanita tuh ada 2, berarti tinggal 1 ya. Kemungkinannya 1. Kita harus ingat kalau hamil itu ektopik itu biasanya takutnya ada sumbatan atau infeksi. Takutnya yang satu bisa tersumbat juga. Bisa jadi takutnya gitu. Atau ada sesuatu di satunya sehingga saluran dua-duanya sudah tidak baik. Akibatnya nggak bisa hamil ya. Nah, kedua, mungkin ada penyakit atau penyebab kenapa hamil ektopik itu terjadi. Misalnya ada miom, ada kista atau apa yang belum diobatin. Nah, karena itu harus diperiksa, dicek nih bagaimana nih kondisinya bagus apa enggak gitu. Kalau misalnya masih bagus bisa diobatin, kemudian bisa hamil. Tapi kalau enggak ya mungkin dengan inseminasi mungkin atau harus bayi tabung begitu. Gitu. Oke deh. Nah, ini tadi untuk yang memang direct punya kasus ya, maksudnya straight tuh kasusnya memang masalah sulit hamil kembali gitu. Nanti boleh deh kalau memang bingung-bingung dulu ini aku gimana segala macam, boleh japri ke aku aja. Nanti di inbox aku aja, nanti aku akan bantu. Kemudian aku nanti bisa hubungkan sama teman-teman di Morula untuk supaya tahu nih, oh next step-nya gimana, seperti itu. Karena ini kebetulan Morula memang berkolaborasi dengan Motherland. Jadi kita pengen semuanya tentang memiliki anak ini yang sedang merencanakan kehamilan, punya anak yang sehat, kemudian kehamilannya juga lancar, dan yang jelas memang berhasil gitu ya kehamilannya. Kita sih berharapnya seperti itu. Oke deh, baik. Terima kasih banyak Pak Dokter. Ini Terima kasih. udah lewat 2 menit loh di ini gue nih. Senang sekali. Terima Iya, ini kasih seru atas banget. Ini perhatiannya. juga thank you nih untuk yang pada nonton malam hari ini. Terima kasih. Antusiasmenya. Sorry kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang ke-skip, karena ini juga memang aku random juga bacanya, mana yang menarik buat aku langsung sampaikan. Tapi nggak usah khawatir, again, kalau kalian masih pengen berkonsultasi sama Pak Dr. Yusuf Sidarta, di Klinik Morula IVF Margonda, boleh datang langsung atau kita juga kan seperti biasa kalau live session kayak gini, Motherland dan Morula bagi-bagi yang namanya free konsul. Jadi nanti bisa diarahkan langsung ke Pak Dr. Yusuf Sidarta dan linknya sudah aku drop di kolom komen atau di caption di postingan ini. Demikian atau nah ini bisa di-scan di sini seperti itu. Pak Dokter terima kasih banyak waktunya. Sehat-sehat terus Pak Dokter, jangan kapok ya kalau diundang kita lagi Pak Dokter ya. Makasih banyak. Ya, baik, selamat malam Pak Dokter. Malam, dadah. Oke, jangan kemana-mana yang lain, karena tadi aku bilang apa? Akan ada kuis. Ayo. Tadi bilangnya berapa? 5 pemenangnya. Ya kita lihat lah ya, yang nonton berapa banyak ya. Tapi sih tadi aku sebenarnya bilangnya 4. Yang jelas ini ada hadiah yang paling utama, gratis konsultasi di Morula langsung ke fertility expertnya. Nah, mungkin kayaknya bisa sih langsung bisa di direct disampaikan bahwa pengen konsultasi sama Dokter Yusuf misalkan kalau memang tadi pada pengen ngobrolnya sama Dokter Yusuf langsung gitu. Seru kan ngobrol-ngobrol kita malam hari ini? Siva katanya, tampung dadahnya Pak Dokter gemesin banget. Ini nih testimoni yang jujur, testimoni Anes, kemudian juga karena beliau udah Siva ini sudah ketemu sama beliau juga sudah bertahun-tahun lamanya, jadi ya boleh direkomendasikan menjadi dokter kandungan kita untuk selanjutnya. Gak kerasa katanya ZB Making masih pengen diedukasi lebih lama lagi. Iya. Cepet banget ya, seru banget pembahasannya katanya. Oke, sama-sama semua. Dan sekarang kita kuis ya.
Nama dokternya samaan kayak nama anak aku, Mami, katanya Yusuf. Adik aku juga kebetulan Yusuf. Banyak banget ya namanya Yusuf ya. Oke, kuis yuk. Akan ada yang pertama aku kasih apa jenenge merchandise dari Morula ya. Akan ada 2 merchandise yang aku kasih buat yang nonton malam hari ini dan juga bisa jawab pertanyaan aku. Minmot ada nggak ya Minmot ya? Minmot komen dong Minmot. Dirimu standby nggak? Ada nggak ya Minmot ya? Mi, aku naksir kaosnya Mi. Tahu kaosnya bagus ya. Belum lagi nanti next slide aku pakai yang peach, pasti lebih kelepek-kelepek deh. Indah katanya. Terima kasih Mami Ara, Pak Dokter seru banget. Mami spill kaosnya, spill gimana? Ini by the way, aku nggak mau pakai, nggak akan pakai di acara KCB nanti karena takutnya saking naksirin nanti rebutan kaos kalian ya. Nggak fokus nanti sama keseruan gathering kita malam hari itu. Nggak fokus sama kaosnya. Iya, kaosnya lagi. Ada Mi. Ada nggak sih Minmot? Coba tolong komen dong Minmot, standby dong Minmot. Dipanggilin ya. Kuis hadiah kaos gitu Mi. Iya nanti, tenang. Oh ada ini, udah ada. Terima kasih Minmot ya karena nanti kamu harus menghubungi yang menang-menang. Hadiahnya kaos dong. Iya nanti ya, tunggu ya. Oh ada, iya. Oke deh, kuisnya adalah pertanyaan pertama. Ini kalau yang nonton dari tadi, dari awal, harusnya tahu karena tadi juga di-mention berkali-kali dan aku juga tadi sempat tanyain langsung sama Pak Dokter juga mengenai ini. Oke. Berapa persen keberhasilan kalau mau ikutan proses bayi tabung di Morula IVF yang katanya itu angka segitu tuh udah gede banget. Ayo, berapa persen angkanya? Silahkan di kolom komen. Biar tahu nih, karena memang cuma Morula doang nih yang punya tingkat keberhasilan IVF itu tinggi loh. Ayo. Mana. Oke, udah pada muncul. Iya. Masa ada yang nggak percaya diri? Betul nggak, Mi? Betul dong. Alhamdulillah. Mana. Wah, bersaing nih. Terus aku langsung bingung. Ini siapa yang menang ya? Minmot, bantuin dong Minmot. Oke, udah ada pemenangnya. Pemenangnya adalah yang lengkap jawabnya ya, nggak cuma angka doang ya. Pemenangnya adalah selamat kepada Nindya Apidi, 47%. Yes. Selamat. Nanti akan dihubungi sama Minmot ya, dikirimin merchandise-nya ya. Oke, next. Pertanyaan kedua. By the way, aku nanti akan ada tuh apa namanya? Tuker poin di live kita malam hari ini. Tenang aja. Jadi yang pada komen dah tuh sebanyak-banyak. Karena nanti aku akan lihat siapa yang poinnya gede bisa ditukar sama merchandise-nya Madeline. Oke. Sudah berhasil dihubungi? Sudah berhasil dicatat Minmot? Oke, pertanyaan kedua ya. Pertanyaan kedua adalah tamu kita tadi, narasumber kita, Dr. Yusuf Sidarta SPOG ini berpraktek di klinik Morula cabang mana? Silahkan.
Wah, oke. Oke, bersaing nih, bersaing juga nih. Seru banget ya. Mana, mana, mana. Oke, aku kayaknya udah dapat menangnya. Nurfai, Pipo. Iya, buru-buru ya. Semoga poinku bisa mendapat hadiah katanya. Sip, sip. Pemenangnya adalah, oke deh, ini. Hilda Mayasari, selamat ya, akhirnya berhasil dapetin giveaway loh. Selamat. Tapi by the way, Minmot, ini Hilda nggak usah dikirim ya ke alamatnya ya. Kan aku bawain aja minggu depan ke KCB Bogor ya. Biar hemat, nggak usah pakai ongkir jadinya. Oke? Jangan lupa juga nanti KCB Bogor aku bakal tetap bagi-bagi hadiah yang dari Moru Life ya, jadi sponsor. Selamat. Next. Oke, sekarang aku mau aku gergetan sendiri. Siapa nih? Leli, aku gergetan sendiri dia bilang. Diana, aku sampai gemeter. Mana wifi-nya nge-lag mulu dia bilang. Oke. Tenang. Habis ini kita tuker poin ya. Tuker poin. Itu kok seru juga ya nge-live kayak gini ya. By the way tadi ngomongin Dayu tadi, kalian kira-kira setuju nggak sih kalau aku kayak bikin kegiatan ngobrol bareng sama Dayu, salah satu bidan yang sudah tersertifikasi juga, bahas tentang yang kaitannya dengan anak-anak kita atau tentang kehamilan atau seputar KB. Silakan. Silakan komen. Kayaknya sih rencananya bakalan bikin regular obrolan bareng sama beliau. Begitu. Nah bener nih, nambah-nambah biaya ongkir. Iya bener. Bagus itu juga dimenangin ya. Nggak kok, beneran menang kok. Karena kalau di tempatku dia yang paling atas jawab. Paling pertama. Dia kayaknya emang udah sengaja dia niat. Jadi deket-deket sama tower Sutek. Setuju katanya. Ya, aku usahakan ya. Jadi obrolannya nanti lebih ringan, lebih santai. Karena juga kebetulan beliau ini sahabat aku waktu dari SMP. Tapi kita ketemu lagi dengan cara yang agak unik. Dan ternyata kita punya interest dan antusias yang sama di bidang ibu, anak, dan kesehatan keluarga. Jadi rencananya kita mau bikin kegiatan seperti demikian supaya bisa lebih interaktif lagi sama warga Madeleine. Jadi nanti kalau misalkan pengen ngobrol-ngobrol, tanya-tanya atau apapun, bahas sesuatu, diskusi langsung di situ, kita bisa lebih akrab lagi gitu loh. Karena kan sekarang kalau udah ketik-ketik posting-posting gitu, jarang loh kalian baca loh. Giliran postingan edukasi aku aja mager banget loh buat buka loh. Susah deh. Nanti giliran, ayo ada giveaway baru ya, pada kumpul ya. Kayak podcast gitu nggak sih, Mi? Nggak sih. Kayaknya mau nge-live gini aja deh. Lebih apa ya? Lebih casual aja sih. Mungkin kalian juga bisa lebih lihat aku kayak, oh, Mami tuh kayak begini ya, gitu. Gitu. Oke. Jadi aku mau lihat, tolong kalian komen pakai clue yang akan aku sampaikan. Jadi nanti aku akan ngecek dari yang komen yang paling atas, lima paling atas ya. 5 paling atas, aku akan cek dari 5 itu siapa yang poinnya paling tinggi, dia yang akan berhasil mendapatkan hadiah. Oke, aku ulangin lagi. Nanti aku akan kasih clue. Aku bilang misalkan, tolong komen saya mau gitu. Jadi kalian cepet-cepetan tuh komen saya mau, kirim. Nanti 5 teratas aku akan cek siapa di antara 5 ini yang poinnya paling tinggi. Dia yang akan berhasil dapetin hadiah. Oke? Setuju? Iya nih salpok sama kaosnya.
kaos, bagi-bagi kaos nggak ya? Karena ini sebenarnya belum rilis tahu. Oke katanya. Diva udah ngerti. Yang lain gimana? Udah oke ya? Aku ulang lagi. Jadi contoh Niza, saya mau contoh. Nanti aku bakal ngomong nih cluenya apa nih, ya. Ini udah nggak sabar. Saya mau tuh Diva tuh ketularan tuh. Belum. Sabar. Nanti aku sampaikan cluenya apa. Oke. Katanya udah oke. Belum rilis tapi pamer. Iya. Aku juga nggak tahu saking bingungnya kayak, gue pakai baju apa lagi ya gitu. Ya udah aku pakai ini. Oke, siap. Udah siap semua ya. Tolong komen di kolom komen dengan clue tolong komen di kolom komen dengan clue Motherland keren. Motherland keren. Ingat nggak boleh typo. Kalau typo aku nggak akan hitung. Silahkan. Motherland keren. Lima teratas ya. Oke. Oke. Nah, ya udah ada nih. Tunggu, aku butuh waktu karena aku harus ngecek poin kalian. Tunggu di situ, hang on. Mana ya? Tunggu di situ. Oke. Yang jelas sudah ada 5 teratas. Aku lagi ngecek dulu siapa di antara kalian. Oke. Ada Ana Nabila Alia. Loh, kok nggak muncul ya? Ana Nabila Alia, poinnya, aku catat dulu ya. Ana Nabila, poinnya 1278. Oke. Kemudian ada Suci Afriati. Aku cek dulu. Suci Afriati berapa poinnya? Nggak muncul. Salah klik. Nih. (2.914). Oke, sementara berarti Ana udah geser ya. Kamu kalah dari Suci. Kemudian ada Dorema. Kok nama kamu susah banget sih? Nih. Oke. Sementara Suci kedudukannya apakah akan tergeser sama Beauty? Beauty 5.602. Seru. Oke, jadi Suci geser. Bye-bye. Kemudian Indah Purnamasari. Aku cek dulu. Indah Purnamasari. Indah. Nah ini, Purnamasari. Kita lihat poinnya berapa Indah. Mana ya? Pasti semuanya deg-degan nih. Sama aku juga deg-degan nih.
Mana ya? Mana ya? Mana ya? Duh, kok nggak kebuka sih poinnya? Poinnya Indah. Tunggu, 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 tunggu. Tegang semua, tegang semua. Indah Permatasari. Poin kamu di aku nggak kebuka. Indah Purnamasari. Nah, ini dia. Indah, poinnya 42. Sayang sekali. Oke, beauty. Dan yang terakhir adalah Husnul Khotimah. Iya, 1, 2, 3, 4, 5. Betul. Yang terakhir adalah Husnul Khotimah. Kira-kira siapa yang menang? Poin siapa yang paling banyak? Beauty atau Husnul Khotimah nih? Uh, Husnul Khotimah. Bentar, mana ya? Husnul. Husnul. Gimana sih spelling nama kamu? Husnul. Husnul. Husnul Khotimah. Oke, Husnul Khotimah. Maaf ya, ini aku agak-agak siwer soalnya nggak pakai kacamata. Kalau pakai kacamata nanti mantul yang di layar aku. Husnul Khotimah poinnya adalah 13.193. Keren banget. 13.000 loh. Jadi yang berhasil adalah Husnul Khotimah. Hadiahnya apaan ya? Padahal aku belum ngomong hadiahnya loh. Tapi Husnul Khotimah, by the way, kamu udah pernah punya merchandise Madeleine kan ya? Merchandise Madeleine sudah dapat, merchandise Marula dapat, ya terus apa lagi dong? Hadiahnya dong. Bingung aku. Hadiahnya merchandise Madeleine, tapi nanti serinya yang beda ya. Oke deh. Satu sekali lagi ya, yang poin ya. Ngabisin waktu nih 8 menit lagi deh. Oke, siap-siap. Kayak tadi ya, aku kasih clue. Ketiknya apa, 5 paling atas akan aku cek poinnya. Oke, siap? Sip. Siap-siap ya. Iya bener, Dewi Ratnasari menang mulu sih Husnul. Siap-siap pertanyaannya. Clue yang harus kalian ketik adalah nggak boleh typo ya. Clue yang harus kalian ketik adalah hujan deras. Hadiahnya tetap merchandise Madeleine. Silahkan. Hujan deras ya. Deras. Oke, bukan deres tapi deras. Hujan deras. 5 teratas. Yang akan aku cek poinnya. Hadiahnya merchandise Madeleine. Oke, udah ada nih. Suci Afriati. Tadi udah ketahuan ya, 2914. Oke, Diana Ferderica. Ih, admin aku ini, kamu ngapain ikut-ikutan? Tapi by the way, dia belum pernah dapet loh. Belum pernah dapet merchandise ya kamu ya? Diana ya? Aku cek dulu. Oh, Diana lumayan nih poinnya. Poinnya 3.237. Sayang sekali Suci, kamu tergeser dari sama Diana. Selanjutnya ada Dewi Ratnasari. Oke, kita cek poinnya. Dewi Ratnasari. Top kontributor juga sih, tapi ya poinnya cuma 1.341. Masih kalah. Diana masih memegang. Selanjutnya, Ana Nabila Alia. Ana Nabila Alia 1.200. Sudah kalah dari Diana Ferderica. Lanjut, bawahnya adalah 1, 2, 3, 4. Hilda Mayasari. Tapi Hilda tadi udah berhasil dapat hadiah. Aku skip ya. Esti Wardani.
Oke, aku cek Esti Wardani. Esti Wardani. Nih dia. Esti Wardani, kira-kira poinnya berapa? Masya Allah, kamu kemana aja? Where have you been? Kamu udah 3 tahun ada di Motherland loh. Ini aku nggak tega nyebutin poinnya. Mohon maaf, poin kamu cuma 1. Aduh, ya ampun. So, yang menang adalah Diana Ferderica. Selamat. Ini asli loh. Ini admin. Dia sebenarnya tim aku, tapi bukan Rangers. Karena fungsinya lebih ke mereka perekam data. Tapi dia sendiri yang nggak pernah dapat merchandise. Dia pengen dapat merchandise sampai bela-belain ikutan giveaway-nya. Masya Allah. Selamat. Selamat. Definisi sakit tak berdarah. Kesian. Oke deh. Ini bener-bener anak ketinggalan gara-gara hujan deras. Iya. Akhirnya bener-bener ketinggalan hujan deras. Mami komen aku ke bawah. Mami komen aku di bawah Suci. Mami masa kelewat. Enggak. Masa kelewat. Iya bener. Gimana sih gue jawabnya? Nih, lihat nih. Ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nih. Kalau di aku layarnya akan seperti ini. Aku screenshot dulu. By the way, mana tombol screenshotku? Nih dia. Aku simpan dulu di WA ya. Nanti aku unjukin ya. Karena memang tergantung di tempat akunya gitu loh. Jadi yang aku lihat, karena kalau di tempat kalian, kadang kan karena di tempat kalian sendiri, jadi kalian jadi paling atas begitu. Oke deh, kalau gitu thank you berat. Udah 8:30. Suami udah pulang, anak udah tidur, kalian udah siap-siap mau istirahat, mau nonton drakor, atau masih mau scroll-scroll. Devi, postinganku sampai sekarang nggak di ACC. Ya ampun, bener nih. Coba nanti aku lihat ya. Oke, belum rezeki nih, komenku di bawah dari Wiratnasari. Nah, itu dia. Kadang kalau kita yang komen di tempat kita sendiri, ada pasti langsung di atasnya gitu loh. Nah, yang dibaca dari tempatku ya. Pokoknya sih, tapi sebenarnya yang penting siapa yang menang suka-suka aku lah ya. Laili katanya aku belum pernah dapat mie. Iya. India, tega banget Mami admin nggak dikasih merchandise. Iya, serius. Oke, selamat malam semua. Sampai ketemu lagi di next live, dan terima kasih atas antusiasmenya malam hari ini. Semangat terus berkontribusi di Motherland. Pantengin terus berbagai program yang ada di Motherland ya. Dan kalau butuh sesuatu silahkan bisa hubungi aku, Minot, atau posting aja. Karena kebetulan Rangers sudah selesai masa jabatannya, jadi dan sementara belum open recruitment lagi untuk next Rangers. Jadi nanti kalau misalkan sudah ada Rangers yang baru, kita pasti akan bisa lebih kondusif lagi mudah-mudahan. Tapi sih harusnya karena kalian semua sudah aktif dan proaktif di Motherland di dalam Facebook group, harusnya bisa saling bahu-membahu satu sama lain untuk saling mengingatkan peraturan dan sebagainya. Nggak usah ragu-ragu, nggak usah khawatir. Oke? Terima kasih banyak. Selamat malam, sehat terus, bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.